Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Untuk pertemuan pertama setelah ujian mid semester, materi pertama kita adalah tentang inflasi. Materi ini nanti akan menjelaskan beberapa aspek. Kalau kita lihat dari outline, yang pertama adalah kita akan membahas tentang konsep dasar inflasi. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang penyebab timbulnya inflasi. Jadi pada konsep yang kedua ini nanti akan kita bahas hal-hal yang terkait dengan apa yang bisa menyebabkan terjadinya sebuah inflasi. Kemudian yang ketiga yaitu cara perhitungan inflasi. Nanti ada beberapa metode yang bisa kita gunakan dalam menghitung inflasi. Lalu bagaimana dampak inflasi kita bahas pada subbab yang keempat, termasuk pengaruh inflasi pada subbab kelima. Kemudian pada subbab keenam kita akan membahas tentang kebijakan mengatasi inflasi, dan yang ketujuh terkait dengan sejarah inflasi, serta yang kedelapan, bagaimana pengendalian inflasi yang dilakukan antara Bank Indonesia dan pemerintah. Nah, yang pertama mari kita bahas tentang definisi inflasi. Inflasi atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan istilah inflation. Definisinya adalah proses meningkatnya harga-harga secara terus-menerus dan umum dalam jangka waktu yang lama. Jadi kalau kita lihat di sini, yang dikatakan sebagai inflasi itu adalah sebuah proses peningkatan harga. Nah, peningkatan harga tersebut tidak terjadi pada jenis barang tertentu, akan tetapi meliputi barang-barang lain, sehingga di sini disebut dengan harga secara umum. Dalam istilah ekonomi disebut dengan indeks harga konsumen atau consumer price index. Jadi apabila kenaikan harga barang itu terjadi hanya satu jenis barang saja, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai inflasi. Itu hanya dikatakan sebagai kenaikan satu jenis barang saja. Itu yang dimaksud dengan harga-harga secara umum. Kemudian, inflasi juga terkait dengan terjadinya kenaikan harga yang terus-menerus. Artinya, inflasi itu tidak terjadi pada periode atau waktu tertentu saja, sehingga apabila kenaikan harga terjadi pada momen tertentu, misalkan Lebaran, Natal, Tahun Baru, Tahun Ajaran Baru, itu bukan dikatakan sebagai inflasi. Ya. Kemudian konsep inflasi yang lain adalah bahwa inflasi itu dihitung berdasarkan jangka waktu tertentu. Inflasi dihitung bisa dalam bentuk bulanan, kuartalan, triwulan, maupun dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, sehingga apabila kita bicara inflasi dalam periode tertentu, maka kita bisa mengatakan bahwa inflasi itu dikatakan sebagai sebuah tren. Ya. Tren itu adalah sebuah kecenderungan, apakah harga itu cenderung untuk naik atau harga itu memiliki tren yang menurun. Lalu dengan adanya inflasi ini, apa yang bisa kita dapatkan? Kita bisa mendapatkan sebuah gambaran bahwa inflasi itu bisa menggambarkan tentang daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat ini bisa dihitung apabila inflasi terjadi kenaikan atau harga-harga barang naik, maka kita bisa mengatakan bahwa daya beli masyarakat akan turun. Dengan pendapatan tertentu, ya, apabila harga itu naik,
maka bisa dikatakan kemampuan uang untuk dibelanjakan itu akan mengalami penurunan. Sebaliknya, apabila harga mengalami penurunan atau dalam istilah ekonomi sering disebut dengan deflasi, ya, jadi lawannya inflasi itu adalah deflasi, maka dengan nilai uang tertentu apabila harga barang itu turun, maka daya beli masyarakat juga akan mengalami kenaikan. Ya. Jadi ada keterkaitan antara tingkat inflasi dengan kemampuan daya beli masyarakat. Nah, kenaikan atau penurunan daya beli masyarakat itu bisa dilihat dari besar kecilnya inflasi. Semakin besar terjadinya inflasi, maka semakin tinggi pula penurunan daya beli masyarakat. Jadi hubungan antara inflasi dan daya beli masyarakat ini hubungannya adalah berkebalikan. Sehingga dengan kondisi semacam ini, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengendalikan inflasi. Jadi inflasi yang terkendali dapat digunakan untuk menolong masyarakat untuk menjaga daya beli masyarakat tersebut. Itu kira-kira definisi atau konsep dasar inflasi. Nah, dari definisi atau konsep dasar inflasi ini, kita akan melihat inflasi itu tinggi atau rendahnya bisa digolongkan pada tingkat atau level tertentu. Nah, penggolongan inflasi bisa dilihat dari tingkat keparahan inflasi tersebut. Ada 4 kelompok atau 4 golongan inflasi menurut tingkat keparahannya. Yang pertama adalah inflasi itu dikatakan sebagai inflasi yang bersifat ringan. Apa itu inflasi yang bersifat ringan? Inflasi yang ringan adalah inflasi yang tingkatnya atau besarannya adalah kurang dari 10% setahun. Sedangkan inflasi dikatakan pada level sedang apabila tingkat inflasi itu adalah antara 10-30% per tahun. Inflasi dikatakan sebagai inflasi berat apabila inflasi itu berada pada level 30-100% setahun. Jadi itu adalah penggolongan inflasi menurut tingkat keparahannya. Ada juga inflasi digolongkan pada inflasi yang sangat tinggi atau hyperinflation. Hyperinflation ini berada apabila inflasi itu sudah berada lebih dari 100% per tahun. Ini adalah penggolongan inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Silakan dipahami tingkat inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Untuk berapa inflasi itu dikatakan ringan, sedang, berat, atau hyperinflation. Nah, ini adalah penggolongan jenis inflasi. Mungkinkah suatu negara itu mengalami hyperinflation? Suatu negara mungkin saja mengalami hyperinflation. Indonesia sendiri pernah mengalami hyperinflation, yaitu pada tahun 1960-an, di mana pada saat itu inflasi lebih dari 300%, ya, sehingga daya beli masyarakat pada saat itu sangat menurun. Sementara tingkat penghasilan tetap, harga-harga naik 3 kali lipat lebih, bahkan 5 kali lipat. Nah, inilah yang mengakibatkan pada saat itu banyak sekali masyarakat menjadi miskin karena daya belinya yang turun. Kemudian kalau kita lihat, apa yang menyebabkan terjadinya inflasi? Kita lihat kurva 7.1
dan 7.3 berikut ini. Ya. Kita akan menggunakan pendekatan dari permintaan dan penawaran. Nah, kalau dalam ekonomi mikro, permintaan itu kita gambarkan sebagai demand. Kalau dalam ekonomi makro, kita gambarkan sebagai agregat demand atau AD. Agregat itu artinya adalah keseluruhan. Sementara apabila penawaran dalam ekonomi mikro itu kita sebut sebagai supply, dalam ekonomi makro penawaran kita kenal dengan agregat supply atau AS. Ya. Nah, agregat demand dan agregat supply kita gunakan untuk menganalisis penyebab timbulnya inflasi. Nah, kita lihat dulu untuk kurva 7.1. Ya. Untuk kurva 7.1 kita lihat sumbu vertikalnya adalah tingkat harga atau price. Sementara untuk sumbu horizontalnya kita lihat di sini adalah GDP. Kalau dalam ekonomi mikro kita mengenal dengan sumbu Q atau jumlah, quantity. Nah, kita lihat kurva permintaan mula-mula yaitu AD dan kurva penawarannya ada AS, sehingga perpotongan antara kurva AD dan kurva AS itu adalah titik E, yaitu titik keseimbangan atau equilibrium. Pada titik equilibrium ini, tingkat harga yang terjadi adalah P1 dan jumlah barang atau GDP adalah Y1. Di sini terjadi tingkat keseimbangan atau equilibrium. Nah, karena terjadinya tarikan permintaan atau inflasi yang diakibatkan tarikan permintaan, dalam istilahnya disebut dengan demand pull inflation. Demand pull inflation. Demand adalah permintaan, pull itu adalah tarikan, inflation adalah inflasi. Jadi kurva 7.1 itu adalah demand pull inflation, inflasi akibat tarikan permintaan. Nah, apabila terjadi peningkatan permintaan pada masyarakat dari AD menjadi AD aksen, sementara penawarannya tetap, maka yang terjadi adalah titik keseimbangan baru bergeser dari E ke E aksen. Nah, keseimbangan baru ini akan mengakibatkan harga naik dari P1 menjadi P2. Jadi karena adanya kenaikan permintaan masyarakat, maka yang terjadi adalah harga naik. Seberapa besar kenaikan masyarakat tersebut? Yaitu dari Y1 ke Y2. Ya. Jadi dengan kata lain, inflasi akibat tarikan permintaan di sini adalah inflasi yang disebabkan karena kenaikan jumlah permintaan dari masyarakat, sementara di sisi lain itu penawarannya tetap atau tidak bertambah. Nah, seperti kita ketahui, kalau masyarakat permintaannya naik, barang yang dihasilkan atau AS itu tetap, maka harga akan mengalami kenaikan. Ini adalah penjelasan yang terkait dengan inflasi akibat tarikan permintaan. Kemudian yang kedua, inflasi itu juga bisa disebabkan oleh dorongan dari sisi penawaran atau inflasi dari sisi penawaran. Inflasi akibat dorongan penawaran ini salah satunya adalah disebabkan oleh karena terjadinya kenaikan biaya produksi. Sehingga jenis inflasi yang kedua ini
disebut dengan cost push inflation. Cost itu adalah biaya, push itu adalah dorongan, kemudian inflation itu adalah inflasi. Jadi cost push inflation adalah inflasi yang disebabkan oleh dorongan dari biaya produksi. Kita lihat kurva 7.3. Sebagaimana kurva 7.1 tadi, yang terjadi adalah bahwa permintaan awal itu adalah D atau AD, bisa kita tulis. Kemudian penawarannya adalah S atau yang tadi disebut dengan AS. Perpotongan antara kurva demand dan kurva supply itu adalah pada titik keseimbangan E atau equilibrium. Pada titik equilibrium ini, tingkat harga yang terjadi adalah P1 dan jumlahnya adalah Y1. Ini kondisi keseimbangan awal. Lalu apa yang terjadi apabila biaya produksi itu meningkat? Biaya produksi meningkat itu bisa disebabkan oleh beberapa hal. Misalnya, kenaikan harga bahan bakar minyak, kenaikan tarif dasar listrik, kenaikan harga bahan baku, dan lain-lain kenaikan yang tergolong pada biaya produksi. Nah, apabila terjadi kenaikan pada biaya produksi sementara modal yang dimiliki oleh seorang produsen itu tetap, maka jumlah produksinya juga akan mengalami penurunan. Tadinya dengan modal 1 juta, biaya produksinya 200, maka barang yang dihasilkan sejumlah 5. Tapi apabila biaya produksinya naik menjadi 250, sementara modalnya tetap 1 juta, maka jumlah barang yang dihasilkan akan berkurang dari 5 menjadi 4. Nah, kita lihat di sini. Apabila kurva penawaran itu bergeser ke kiri atas, artinya adalah bahwa jumlah barang yang dihasilkan mengalami penurunan. Nah, apabila jumlah barang yang dihasilkan berkurang dari Y1 menjadi Y2, maka harga barang akan naik dari P1 menjadi P2. Terjadi pergeseran titik keseimbangan dari E ke E aksen. Kenaikan harga dari P1 ke P2 inilah yang disebut dengan inflasi yang disebabkan oleh karena kenaikan biaya produksi. Jadi jelas sekali penyebab timbulnya inflasi itu ada 2. Yang pertama adalah inflasi akibat tarikan permintaan. Kemudian yang kedua, inflasi akibat dorongan biaya produksi. Ini adalah inflasi. Silakan dipahami faktor penyebab timbulnya inflasi. Jadi kalau kita lihat, apabila ada pertanyaan, jelaskan penyebab timbulnya inflasi. Jadi Anda bisa menjawab, inflasi itu disebabkan oleh 2 hal. 1, demand pull inflation atau inflasi akibat tarikan permintaan yang dijelaskan dengan kurva 7.1, dan inflasi yang disebabkan oleh dorongan biaya produksi atau kita jelaskan pada kurva 7.3. Kira-kira ini adalah penyebab timbulnya inflasi secara teoritis, ya. Jadi hal yang dapat disimpulkan adalah bahwa apabila permintaan masyarakat mengalami kenaikan sementara produksinya tetap, maka akan terjadi inflasi.
yaitu inflasi dengan kurva 7.1. Selain itu, inflasi juga bisa disebabkan oleh kenaikan biaya produksi. Kenaikan biaya produksi itu biasanya akan mengurangi jumlah produksi. Nah, kedua kondisi ini tentunya akan sangat merugikan masyarakat. Ya. Misalkan dalam kondisi tertentu masyarakat membeli barang secara besar-besaran sementara produksinya itu tidak bertambah, maka harganya akan naik. Seperti kondisi saat ini, masyarakat mengalami kepanikan, kemudian membeli barang secara besar-besaran di luar kebutuhan mereka, maka harga barang itu akan naik. Inilah yang disebut dengan kelangkaan barang. Kalau barang langka, maka harganya akan mengalami kenaikan. Ya. Kalau biaya produksinya naik, maka produsen akan menggeser atau melimpahkan kenaikan biaya itu kepada konsumen, yaitu dengan cara menaikkan harga. Itu adalah penyebab timbulnya inflasi. Nah, supaya lebih jelas, mari kita bahas dengan contoh kasus berikut ini. Untuk contoh kasus, kita lihat fungsi permintaan atau QD adalah 150 minus 2P. Sementara fungsi penawarannya adalah QS sama dengan 120 plus 0,5P. Nah, seperti pada pengantar ekonomi mikro, kita bisa menghitung tingkat keseimbangan antara permintaan dan penawaran untuk menentukan harga dan kuantitas keseimbangan. Nah, dengan soal ini, pertanyaannya adalah hitunglah harga dan kuantitas keseimbangan. Kemudian pertanyaan kedua, apabila harga naik atau dicerminkan dari agregat demand yang naik menjadi QD 200 min 2P, sementara AS-nya tetap, ditanyakan bagaimana pengaruhnya terhadap harga. Jadi QD tadinya 150 min 2P, sekarang menjadi 200 min 2P. Apa pengaruhnya terhadap harga? Lalu pertanyaan ketiga, dari jawaban A dan B tersebut, maka kita akan menggambarkan secara grafis. Jadi akan kita bahas satu persatu dari 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, kita hitung harga dan kuantitas keseimbangan. Seperti dalam pengantar ekonomi mikro, untuk menghitung harga dan kuantitas keseimbangan, maka kita lihat keseimbangan terjadi pada saat jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, atau QD sama dengan QS. Nah, QD sama dengan QS, fungsi QD-nya tadi adalah 150 min 2P, dan QS-nya adalah 120 plus 0,5P. Maka QD sama dengan QS, 150 min 2P sama dengan 120 plus 0,5P. Kita pindahkan angkanya dari sisi kanan ke sisi kiri, yaitu 120. Apabila dia berpindah ke sebelah kiri, maka dia akan menjadi negatif dari positif. Maka 150 min 120 sama dengan 0,5P plus 2P. 2P tadinya di sebelah kiri, dia angkanya adalah minus, dipindah ke sebelah kanan menjadi angkanya plus. Jadi 150 min 120 sama dengan 0,5P ditambah 2P. 150 min 120 ketemu 30, sementara setengah P ditambah 2P adalah 2,5P. Sehingga apabila kita hitung, P adalah 30 per 2,5.
30 per 2,5 itu adalah 12. Jadi harga keseimbangannya adalah 12. Harga keseimbangan disebut juga dengan price equilibrium atau PE. Ya. Kemudian setelah kita dapatkan harga keseimbangan, maka langkah berikutnya kita akan menghitung berapa jumlah keseimbangannya. Jumlah keseimbangan bisa dihitung dengan cara mensubstitusikan harga keseimbangan tadi, yang angkanya 12, itu ke dalam fungsi permintaan maupun fungsi penawaran. Jadi 12 tadi kita masukkan ke dalam fungsi permintaan ataupun penawaran yang awal, maka didapatkan kalau QD tadi itu adalah 150 min 2P, maka kita masukkan P-nya. 150 min 2P, P-nya 12, berarti 150 min 2 dikali 12. 2 dikali 12 adalah 24, sehingga 150 dikurangi 24 adalah 126. Itu adalah QE atau quantity equilibrium, jumlah keseimbangan. Jadi pada harga 12 tadi, jumlah keseimbangannya adalah 126. Itu kalau kita masukkan ke dalam fungsi permintaan. Kalau kita masukkan ke dalam fungsi penawaran kita tadi adalah QS sama dengan 120 plus setengah P, maka kita masukkan harga keseimbangan tadi yang 12, yaitu 120 plus setengah P. P-nya 12 berarti setengah dikali 12. Setengah dikali 12 adalah 6, maka 120 ditambah 6. QE-nya adalah 126. Nah, kita lihat harga keseimbangan 12 tadi apabila kita masukkan dalam fungsi permintaan maupun dalam fungsi penawaran, itu jumlahnya atau nilainya harus sama. Sehingga kuantitas keseimbangannya adalah 126. Jadi kalau kita ingin menghitung quantity equilibrium, kita masukkan fungsi penawaran maupun fungsi permintaan, hasilnya harus sama. Nah, soal A tadi sudah terjawab bahwa PE-nya 12, QE-nya adalah 126. Nah, kita lihat di kurva yang C itu. AD dan AS, E-nya adalah P-nya itu 12, GDP-nya 126. Lalu kita akan menghitung perubahan harga apabila terjadi perubahan dalam permintaan. Fungsi permintaan awal tadi adalah 150 min 2P. Fungsi permintaan baru adalah 200 min 2P. Sementara penawarannya tetap. Nah, kita hitung harga dan kuantitas keseimbangan yang baru apabila terjadi kenaikan permintaan dari 150 menjadi 200. Ini adalah fungsi permintaannya 200 min 2P, fungsi penawarannya 120 plus 0,5P. Kita hitung dengan rumus yang sama, yaitu QD sama dengan QS. QD-nya 200 min 2P, sementara QS-nya 120 plus 0,5P. Kita lihat QS-nya tetap. Lalu 200 min 120, 120-nya pindah dari sisi kanan ke kiri menjadi negatif. Sementara min 2P kita pindahkan ke sisi kanan, dia menjadi plus 2P. 200 min 120 sama dengan 80, sementara setengah P ditambah 2P, 2 setengah P. Sehingga harga yang baru adalah kita peroleh 80 dibagi dengan 2,5. 80 dibagi 2,5 itu sama dengan 32. Jadi harga yang baru yang tadinya 126
kemudian terjadi peningkatan permintaan, sekarang harganya naik menjadi, tadi harganya 12, kemudian permintaan baru itu 200 min 2P, harga barunya naik dari 12 menjadi 32. Dengan cara yang sama, kita bisa menghitung quantity equilibriumnya. Quantity equilibrium seperti yang contoh di atas, kita masukkan ke dalam salah satu fungsi, baik fungsi permintaan maupun fungsi penawaran. Fungsi permintaan baru tadi 200 min 2P, harga barunya 32, maka 200 min 2 dikali 32. 2 dikali 32 adalah 64, maka 200 dikurangi 64 sama dengan 136. Kita lihat, tadi quantity equilibrium awal adalah 126, kemudian terjadinya fungsi permintaan baru 200 min 2P, quantity equilibriumnya sekarang menjadi 136. Angkanya akan sama kalau kita masukkan ke dalam fungsi penawaran. Fungsi penawarannya adalah 120 plus setengah P. 120 plus setengah dikali P, P barunya adalah 32, maka setengah dikali 32 itu 16, maka 120 ditambah 16 sama dengan 136, sama. Nah, dari jawaban A dan jawaban pertanyaan yang poin B, maka kita gambarkan kurvanya. Karena pertanyaan nomor 3, gambarkan dengan menggunakan kurva. Aggregate demand yang pertama, supply yang tetap di titik E itu adalah harganya 12, kuantitinya 126. Kemudian permintaan baru, harganya naik menjadi 32 karena permintaannya naik dari 126 menjadi 136. Nah, mahasiswa sekalian, inilah yang dimaksud dengan inflasi. Jadi inflasi itu terjadi karena terjadinya permintaan yang naik, sementara penawarannya tetap. Ini adalah konsep yang disebut dengan demand pull inflation. Nah, kemudian yang kedua, contoh kasus yang kedua, yaitu kalau contoh kasus yang pertama tadi yang berubah adalah permintaan dan penawarannya tetap, pada contoh kasus yang kedua ini kita lihat adalah apabila penawarannya mengalami perubahan, sementara permintaannya tetap. Kita lihat fungsi AD dan fungsi AS. Fungsi AD yaitu QD sama dengan 500 min 2,5P, sementara fungsi penawaran atau QS adalah 140 plus 0,5P. Pertanyaannya sama, hitunglah harga dan kuantitas keseimbangannya. Kemudian pertanyaan yang B, apabila penawarannya turun, jumlah barang yang ditawarkan turun dari 140 plus 0,5P, sekarang menjadi 30 plus 1,25P. Kemudian penawarannya tetap, ini harusnya permintaannya yang tetap. Bagaimana pengaruhnya terhadap harga? Dan pertanyaan yang ketiga sama, yaitu gambarkan secara grafis. Caranya sama, ya. Yang pertama kita hitung kuantitas dan harga keseimbangan. Kita gunakan QD sama dengan QS. 500 min 2,5P sama dengan 140 plus setengah P. 140-nya kita pindahkan ke kiri, sehingga 500 min 140 ketemu 360. Kemudian 2,5P-nya minus kita pindah ke kanan jadi plus.
kemudian plus setengah P. Ya. Jadi 360 sama dengan 3P, 2,5 P tambah setengah P adalah 3P. Sehingga harganya adalah 360 dibagi 3. Ya. 360 dibagi 3 ketemulah angkanya 120. Itu harga keseimbangan. Kita masukkan lagi ke dalam fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Kita masukkan ke dalam fungsi permintaan, jadinya 500 min 2,5 dikali 120. 120 adalah harga keseimbangan. Ketemunya adalah 500 kurangi 2,5 kali 120. 2,5 kali 120 itu 300, sehingga QE-nya sama dengan 200. Sama dengan fungsi penawarannya 140 plus setengah P, P-nya adalah 120. Setengah dikali 120 adalah 60, sehingga 60 ditambah 140, QE-nya 200. Jadi pada kondisi awal harga keseimbangannya adalah 120, jumlah keseimbangannya adalah 200. Lalu sekarang seandainya penawarannya berubah, ya. Permintaannya tetap 500 min 2,5 P, penawarannya berubah dari 140 plus setengah P menjadi 30 plus 1,25 P. Nah, ini yang berubah dua-duanya, baik konstantanya yang 140 menjadi 30, sementara koefisiennya dari setengah menjadi 1/4. Nah, keseimbangan baru ini sama kita hitung dengan QD sama dengan QS. Ya. Dari hasil perhitungannya kita dapatkan bahwa harga keseimbangan 125, kemudian dengan cara yang sama kita masukkan ke dalam fungsi permintaan maupun penawaran, kita temukan 186,66. Jadi apabila terjadi perubahan penawaran, ya, maka harganya yang baru dari 120 menjadi 125, sementara jumlahnya dari 200 sekarang mengalami penurunan menjadi 186,66. Nah, kita lihat pengaruhnya secara grafis. Nah, pengaruhnya secara grafis kita lihat AD awal dengan AS di titik E harganya 120, GDP-nya 200, kemudian kurva AS-nya bergeser ke kiri atas, dia akan menjadi keseimbangan baru, harganya menjadi 186,66, sementara harganya adalah 125,33. Jadi harga naik dari 120 menjadi 125,33, jumlahnya turun dari 200 ke 186,66. Nah, inilah yang disebut dengan inflasi akibat dorongan biaya produksi, ya. Jadi kita lihat apabila biaya produksi itu mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang diproduksi akan mengalami penurunan. Kalau harga menjadi naik, artinya adalah harga itu naik disebabkan karena jumlah barang yang dihasilkan oleh produsen mengalami penurunan. Jadi ini adalah gambaran secara grafis maupun secara matematis penyebab terjadinya inflasi. Ya. Jadi penyebab terjadinya inflasi itu bisa karena orang ingin belanja lebih banyak daripada yang dihasilkan, bisa juga inflasi itu disebabkan karena terjadinya kenaikan biaya produksi. Itu mahasiswa sekalian penjelasannya terkait dengan penyebab terjadinya inflasi. Karena kuliah ini dilakukan secara daring, silakan dipahami pelan-pelan. Apabila nanti ada pertanyaan, kita akan bahas setelah saya menjelaskan slide demi slide ini.
Nah, kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu inflasi berdasarkan asalnya. Jadi inflasi itu tidak hanya disebabkan oleh kondisi-kondisi yang terjadi di dalam negeri. Inflasi itu bisa juga terjadi karena berasal dari luar negeri. Kenapa terjadi inflasi di luar negeri bisa mengakibatkan inflasi di dalam negeri juga mengalami perubahan? Ya. Karena sistem perekonomian kita bersifat terbuka. Ya. Jadi seperti yang saya jelaskan pada materi pendapatan nasional, 4 sektor, yaitu rumusnya Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Adanya ekspor dan impor inilah yang bisa mengakibatkan inflasi itu tertular dari dalam negeri yang disebabkan terjadinya perubahan dari luar negeri. Jadi kalau di luar negeri terjadi perubahan-perubahan, permasalahan-permasalahan, dia akan bisa masuk ke dalam negeri karena kita melakukan ekspor dan impor. Tapi bisa juga inflasi itu disebabkan memang kondisi di dalam negeri. Nah, kita lihat satu persatu inflasi berdasarkan asalnya. Berdasarkan asalnya, yang pertama, inflasi itu berasal dari dalam negeri atau domestic inflation. Ya, jadi inflasi yang berasal dari dalam negeri atau domestic inflation. Apa itu domestic inflation? Yaitu inflasi yang terjadi akibat terjadinya defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan cara mencetak uang baru. Jadi kalau di dalam negeri APBN kita itu mengalami defisit, artinya penerimaan lebih kecil daripada pengeluaran atau sebaliknya pengeluaran lebih besar daripada penerimaan, maka anggaran kita akan menjadi defisit. Kalau anggaran kita defisit, maka pemerintah bisa membiayainya dengan cara mencetak uang. Apabila uang itu dicetak secara berlebihan, maka nilai uang itu akan jatuh, akan menurun. Sehingga defisit yang dibiayai dengan mencetak uang itu akan mengakibatkan terjadinya inflasi. Sebab lain yang mengakibatkan inflasi di dalam negeri, misalnya terjadinya gagal panen. Ya. Nah, kalau terjadinya gagal panen ini, ya, orang makan sehari-harinya tetap, sementara beras yang dihasilkan itu berkurang karena panennya gagal. Maka kalau kita lihat dengan kurva permintaan dan penawaran, kita bisa katakan kegagalan panen ini akan mempengaruhi sisi supply. Supply-nya berkurang, sementara demand-nya tetap. Demand-nya kita makan tetap sehari 3 kali, sementara jumlah beras yang dihasilkan itu berkurang. Nah, kalau gagal panen, jumlah beras yang dihasilkan berkurang, kemudian jumlah konsumsi masyarakat tidak berkurang, maka terjadinya inflasi. Itu yang dimaksud dengan domestic inflation. Jadi hal-hal yang terjadi di dalam negeri itu bisa mengakibatkan inflasi. Gagal panen, uang yang dicetak bertambah, atau kondisi COVID-19 ini orang membeli barang kebutuhan pokok itu meningkat untuk ditimbun, untuk ditumpuk, maka yang terjadi adalah harga-harga akan naik. Contoh konkretnya adalah masker. Jadi kalau masker sekarang jumlah yang diproduksi itu tetap, kemarin sebelum terjadinya masalah COVID-19, kemudian terjadi COVID-19, permintaan orang begitu tinggi, orang yang tadinya tidak menggunakan masker, sekarang pakai masker, kemudian karena takut kehabisan, mereka beli dalam jumlah yang banyak, kemudian ada yang menimbun untuk spekulasi, maka harga masker akan mengalami kenaikan. Itu adalah kondisi-kondisi di dalam negeri. Belum lagi masker yang
diekspor secara diam-diam oleh pelaku ekonomi untuk memperoleh keuntungan, sehingga di dalam negeri jumlah maskernya berkurang, maka itu juga akan mengakibatkan kenaikan harga masker. Itu adalah yang dimaksud dengan domestic inflation. Jadi domestic inflation ya inflasi itu terjadi karena permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam negeri. Ya. Sekali lagi, apa penyebabnya? Berbagai macam penyebab dari terjadinya inflasi. Bisa karena uang dicetak terlalu banyak, orang meminta barang berlebihan, terjadinya gagal panen, biaya produksi naik, harga listrik naik, kemudian harga BBM naik, maka itu akan mengakibatkan terjadinya inflasi. Kemudian yang kedua, inflasi itu bisa juga berasal dari luar negeri. Inflasi yang berasal dari luar negeri sering juga dikenal dengan import inflation atau inflasi yang diimpor. Nah, import inflation ini adalah terjadi karena harga barang-barang yang kita impor itu mengalami kenaikan. Ya. Jadi kalau kita memproduksi barang, kemudian bahan bakunya itu kita impor, sementara di luar negeri harga barang itu naik, sehingga biaya produksi kita di dalam negeri juga akan mengalami kenaikan. Apabila harga barang di luar negeri naik, kemudian kita mengimpor untuk memproduksi barang tersebut, maka yang terjadi adalah barang itu diproduksi dengan biaya yang lebih tinggi. Kalau biaya yang dipergunakan lebih tinggi, maka harga jual barang juga akan naik. Harga barang naik, itulah yang disebut dengan inflasi. Jadi kita tidak bisa mengatakan biarkan saja harga barang-barang di luar negeri naik. Itu tidak bisa karena kita perekonominya bersifat terbuka atau open economy. Kita tidak bisa menghasilkan semua barang yang kita butuhkan. Kita harus melakukan impor, kita melakukan ekspor, sehingga kenaikan barang impor akan mempengaruhi struktur biaya untuk memproduksi barang. Kenaikan harga barang atau inflasi dalam konteks import inflation bisa juga apabila terjadi kenaikan tarif. Ya. Misalkan tarif barang impor. Tarif barang impor ini misalkan kita mengimpor barang, tarifnya tadinya 5%, kemudian naik menjadi 10%, tentunya itu akan mengakibatkan barang tersebut menjadi mahal. Nah, karena kita mengimpor, kemudian barang itu dikenai tarif dengan tarif yang lebih tinggi, maka harga jualnya di dalam negeri juga akan mengalami kenaikan. Itu adalah beberapa contoh import inflation atau inflasi yang diimpor dari luar negeri. Ya. Sekali lagi, apa yang terjadi di luar negeri itu bisa menular ke dalam negeri melalui ekspor dan impor. Terutama impor. Ya. Kalau kita harga-harga naik di luar negeri sementara kita mengekspor barang, kita justru diuntungkan. Kenapa? Harga barang yang kita jual menjadi lebih mahal. Eksportirnya menjadi lebih kaya. Ya. Jadi kalau kita ingin dapat keuntungan, maka jangan sampai kita banyak impor, tapi kita harus lebih banyak ekspor. Lebih banyak ekspor artinya kita akan mendatangkan devisa ke dalam negeri. Kalau kita lebih banyak impor, maka kita harus mengeluarkan devisa keluar negeri. Ya. Lalu berikutnya, ya, apa dampak inflasi terhadap perekonomian di Indonesia? Inflasi akan berdampak terhadap perekonomian di Indonesia. Ya. Ada paling tidak 5 hal yang mengakibatkan terpengaruhnya kondisi perekonomian apabila terjadi inflasi. Ya. Yang pertama, inflasi itu bisa mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menjadi
menurun. Kenapa bisa pertumbuhan ekonomi menjadi menurun? Ya. Pertumbuhan ekonomi itu dibentuk dari pendapatan nasional seperti materi yang sudah kita bahas sebelum ujian MIT. Pendapatan nasional itu terbentuk dari konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor, dan impor. Nah, kalau inflasinya naik, itu tentunya akan mempengaruhi investasi. Ya. Investasinya kalau akan terpengaruh, minat menabung orang juga akan berkurang. Mengapa minat menabung orang berkurang? Karena kalau kita banyak menabung, kemudian terjadi inflasi, maka nilai uang yang kita tabung itu secara real, ya secara real, bukan nominal. Kalau nominal itu kan uang yang kita miliki yang nilainya tertulis di situ. Tapi kalau secara real adalah kemampuan uang itu untuk dibelanjakan. Nah, kalau misalkan kondisi inflasinya tinggi, orang malas untuk menabung. Kenapa? Kalau tingkat suku bunga sekarang misalkan 2%, sementara inflasi itu 3%, maka nilai uang orang itu setiap tahunnya akan turun sebesar 1%. Jadi uang kita secara nominal tetap, tapi uang kita itu secara real turun. Ya. Jadi uang kita bisa digerogoti oleh inflasi. Kemudian yang kedua, ya, inflasi itu akan berdampak kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah. Ya. Jadi orang-orang yang berpenghasilan rendah itu paling besar terkena dampak pengaruh dari inflasi ini. Ya. Karena uangnya tidak menjadi banyak, sementara harga-harga naik. Kalau orang berpenghasilan tinggi, uangnya disimpan di bank, uangnya disimpan dalam bentuk dolar, mereka dapat bunga, dapat keuntungan, mereka nggak akan terkena dampak inflasi. Ya. Jadi pemerintah sangat konsen dalam mengendalikan inflasi karena inflasi ini akan berdampak pada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Kemudian yang ketiga, inflasi juga akan berdampak kepada pengangguran. Kenapa bisa inflasi berdampak pada pengangguran? Kalau harga-harga barang itu terjadi kenaikan, harga barang terus naik, daya beli masyarakat tidak naik, maka barang yang dihasilkan itu tidak akan terbeli. Kalau barang yang dihasilkan tidak terbeli, maka barang tidak laku. Kalau barang tidak laku, produksi akan terhambat. Kalau produksinya itu terhambat, yang terjadi adalah bahwa pabriknya akan mengurangi produksi. Pengurangan produksi akan diikuti dengan pengurangan tenaga kerja. Nah, pengurangan tenaga kerja akan berdampak pada pengangguran. Kemudian yang keempat, masyarakat akan cenderung menyimpan barang daripada menyimpan uang. Jadi kalau terjadi inflasi, uangnya jangan disimpan di bank, tapi dibelikan barang. Kenapa? Kalau kita belikan barang, harga barang itu akan mengalami peningkatan. Jadi kalau kira-kira inflasinya akan naik terus, uangnya jangan disimpan di bank, tapi dibelikan barang supaya harga barang itu akan mengalami kenaikan. Artinya kita akan mengkompensasi kenaikan harga dengan cara membeli barang yang harga barangnya itu mengalami kenaikan. Kemudian yang kelima, nilai mata uang itu akan turun karena adanya kenaikan barang. Jadi nilai mata uang akan turun. Jadi kalau dulu kita belanja misalkan dengan uang 500.000 sudah bisa terbeli kebutuhan untuk 1 bulan, sekarang 500.000 belum bisa untuk membeli seluruh kebutuhan barang yang kita miliki atau kita butuhkan. Itu kira-kira dampak dari inflasi. Kemudian ada beberapa cara untuk mengatasi inflasi, yaitu melalui kebijakan moneter, melalui kebijakan fiskal,
dan melalui kebijakan yang bersifat non-moneter. Ya. Kebijakan non-moneter itu bisa dengan cara menaikkan produksi. Ya. Kalau harga beras naik, maka jumlah beras yang diproduksi itu dinaikkan, dibuka sawah baru atau produktivitas lahannya ditingkatkan, atau kebijakan upahnya dinaikkan. Tapi upah dinaikkan ini juga akan mengakibatkan inflasi. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara pengawasan harga barang, sehingga tidak ada lagi orang yang akan menimbun barang, menyembunyikan barang sehingga barang itu menjadi langka. Nah, lalu apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan Bank Indonesia untuk mengendalikan inflasi? Di Indonesia ada yang disebut dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID. Jadi Bank Indonesia dan pemerintah bisa melakukan kerjasama untuk mengendalikan inflasi, yaitu bagaimana harga barangnya diawasi, distribusinya diperbaiki, kemudian jalur transportasinya lebih efisien, infrastrukturnya dibangun. Dengan cara itu distribusi barang akan menjadi meningkat. Itu adalah kira-kira penjelasan tentang inflasi. Jadi inflasi itu secara garis besar akan berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat karena menurunnya daya beli masyarakat. Nah, tapi tidak demikian juga selamanya, karena inflasi itu bisa juga menguntungkan. Menguntungkan bagi siapa? Menguntungkan bagi orang yang berpenghasilan tinggi dan memiliki aset banyak. Terlebih lagi apabila aset itu harganya dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan. Misalkan uang tidak kita tabung, kemudian kita belikan tanah, kita belikan emas, kemudian harga tanah naik, harga emas naik, maka yang terjadi adalah bahwa orang yang memiliki uang dan memiliki aset banyak itu akan diuntungkan dengan adanya inflasi. Itu kira-kira penjelasan tentang inflasi secara garis besar. Silahkan setelah penjelasan slide ini kita bahas, kita lakukan tanya jawab. Harapannya mahasiswa berperan aktif untuk melakukan tanya jawab sekaligus untuk melihat presensi dari mahasiswa. Jadi mahasiswa presensinya akan dilakukan dari keaktifan untuk tanya jawab masing-masing materi yang akan disampaikan oleh dosen. Ya, jadi untuk menghemat kuota, saya tidak lakukan penjelasan ini dengan secara online dengan menggunakan Zoom, Skype, video call dan lain-lain, tapi dijelaskan dengan menggunakan materi yang sudah saya upload. Kemudian kita akan melakukan diskusi, bisa dengan cara WhatsApp group ataupun dengan menggunakan portal. Kita akan tanya jawab dengan cara tersebut. Itu adalah materi yang terkait dengan inflasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita lanjutkan dengan tanya jawab. Demikian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat buat kita semua.